Jangan lupa di-share, unsubscribe ya. Ini ditonton, ini dikirim ke sana kemari. Kenapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita walaupun hanya 1 bulan sekali, terutama giliran saya, tentu punya makna dan punya arti dalam hidup kita beragama. Hadirnya kita di majelis ilmu, kalau dibandingkan dengan ibadah yang lain, perbandingan pahalanya maksudnya, lebih besar pahala orang yang hadir di majelis ilmu daripada mensolati 1000 jenazah. Hadir di majelis taklim macam ini, kata Nabi, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, Pak. Pernah menjenguk 1000 orang sakit? Pernah? Enggak pernah ya. Orang yang hadir di majelis ilmu macam ini, kata Nabi, lebih besar pahalanya ketimbang solat sunat 1000 rakaat. Pernah sholat sunat 1000 rakaat? Coba yang pernah angkat tangan. Saya kasih 500.000. Sama saja ya, saya juga belum pernah ya. Nah, inilah keutamaan kita hadir di majelis ilmu macam ini. Kata Nabi, "Idza marartum min riyadil jannah." Kalau kita lewat di taman-taman sorga, mana taman sorga itu? Ya ini majelis ilmu. Kalau kita lewat, kata Nabi, farta'u, jangan lupa mampir. Mampir untuk apa? Dengarkan ayat Allah dibacakan, dengarkan hadis Nabi disampaikan, dengarkan kalimat yang baik-baik diperdengarkan kepada kita. Karena taman surga di dunia adalah majelis ilmu yang setiap orang keluar dari rumahnya mampir di taman ilmu, kata Nabi, 70.000 malaikat mendampinginya sampai dia pulang ke rumahnya. Alhamdulillah. Jadi setiap orang yang hadir di taman ilmu ini 70.000 malaikat mengawalnya dari rumah itu. Nikmat apa tidak? Nikmat, makanya jangan lupa 1 bulan sekali, jangan sampai tidak hadir. Karena sesungguhnya ini jaminannya surga, yang menjamin Allah dan Rasulnya. Kalau yang lain tidak dijamin oleh Allah, Pak. Jangan malas, jangan bosan, jangan merasa bahwa paling itu-itu aja isi pengajiannya. Ya memang pengajian itu diulang-ulang, betul apa tidak? Semua ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini kan diulang-ulang. Salat Nabi dengan salat kita sama apa tidak? Sama, diulang-ulang.
rakaatnya itu, bacaannya itu, rukuknya itu, sujudnya itu, salamnya juga itu. Diulang-ulang. Kita melaksanakan puasa Ramadan sama enggak dengan puasanya Nabi? Sama, diulang-ulang tiap tahun. Bapak Ibu yang pernah haji dan umrah, tawafnya itu sama apa tidak? Sama, karena memang itulah ajaran agama kita, diulang-ulang. Nabi menjelaskan setiap perkara yang benar, yang baik, yang diulang-ulang. Allah sangat senang dan cinta kepada ibadah itu. Sesungguhnya saya dapat WA dari ini adik remaja supaya meneruskan tema tentang sifat wajib bagi Allah. Ada berapa sifat wajib bagi Allah itu? Ada 20 banyaknya. Kenapa hanya 20? Sesungguhnya 20 sifat wajib bagi Allah hanya sekedar batasan dari kemampuan kita untuk memahami sifat Allah yang begitu banyak. Tapi karena kemampuan kita selaku hamba, keterbatasan kita selaku makhluk, maka ulama kita yang dari aliran Asy'ariyah menjelaskan 20 sifat wajib bagi Allah yang memang wajib kita pahami, kita yakini, dan kita mengerti dengan sebaik-baiknya. Apa saja itu? Saya dalam pengajian beberapa waktu yang lalu, kalau tidak khilaf, pernah membahasnya, walaupun belum tuntas. Sifat wajib bagi Allah itu 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu dari yang 20 ini menurut akidah Asy'ariyah dibagi menjadi 4, Pak. Pertama namanya sifat nafsiyah. Yang kedua namanya sifat salbiyah. Yang ketiga namanya sifat ma'ani. Dan yang keempat namanya sifat maknawiyah. Mana sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah bagi Allah dalam sifat 20 itu ada satu, yaitu wujud. Wujud maknanya ada. Allah itu mawujud, Allah itu ada. Tapi Allah tidak sama dengan adanya semua ciptaannya. Allah mawujud tidak sama dengan mawujudnya kita, hamba-hambanya. Kalau kita dulu tidak ada, dulu kita tidak ada, Pak. Satu saat dengan takdir dan izin Allah kita ada. Kita ada ini, kita mawujud ini. Rupa kita, sifat kita, kelakuan kita, bentuk dan rupa kita ini ada, mawujud. Dan satu hari nanti kita menjadi tiada, alias kita mati. Makanya sifat nafsiyah bagi Allah dia beda dengan kita makhluknya, beda dengan hambanya. Kalau Allah itu mawujud, mawujudnya tidak lewat sebuah kejadian. Allah ada tidak lewat penciptaan. Adanya Allah bersifat apa? Bersifat wajibul wujud namanya. Wajibul wujud maknanya adanya bersifat wajib. Itulah yang kita pahami dan dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ikhlas, qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu tunggal, tidak berbilang-bilang. Makanya kemarin kalau ada umat Islam mengucapkan selamat Natal, itu sudah salah. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran,
Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalisun salasa. Itu Al-Qur'an, Pak. Telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, Pak. Makanya Allah tegaskan dalam surah Al-Ikhlas tadi, katakan dengan lisanmu, dengan hatimu, dengan perbuatanmu, Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu tidak berbilang-bilang, Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Adanya tidak sama dengan adanya kita makhluknya, tidak sama dengan ciptaannya. Itulah sifat nafsiyah bagi Allah. Jelas? Kalau dia sama berarti bukan Allah. Kalau dia serupa berarti bukan Allah. Kalau diserupakan itu akan membatalkan akidah dan tauhid kita kepadanya. Ini yang kita diajarkan oleh akidah Asy'ariyah, betapa sifat wajib bagi Allah yang pertama sangat mutlak, maujud alias adai. Banyak perkara yang ada tapi tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Kata orang-orang ateis, kalau dia ada, mana dia, mana dia, mana wujudnya? Sama dengan saya sering memberikan perumpamaan. Suara saya ini ada enggak? Ada enggak suara saya? Ada. Ini kan kedengaran enggak suara saya? Saya mau tanya, pernah lihat suara saya enggak? Kayak apa bentuk suara saya? Kalau saya ceramah seperti ini, lalu suatu saat Bapak Ibu tidak hadir di masjid karena ada uzur, pasti Bapak bilang, itu suaranya Ustadz Latif. Kenapa tahu? Karena sudah kenal. Kenal apa tidak? Kalau yang belum kenal nggak bakalan tahu siapa ya yang punya suara itu. Kalau yang sudah kenal, oh itu suaranya dia. Padahal tidak ketemu dengan orangnya, tapi dari suaranya sudah kita kenal. Oh itu suaranya si A, itu suaranya si B. Paham nggak? Suaranya kita tahu ada suaranya, tapi wujud suaranya ada apa tidak? Tidak kelihatan kan? Allah itu ada, tapi tidak dilihat oleh mata, Pak. Dilihat oleh mata apa tidak? Mana Allah itu? Kan tidak kelihatan oleh mata. Allah dalam Al-Quran menjelaskan, apa kata Allah? La tudrikuhul absar. Matamu, kasar ya, mata kita manusia ini tidak bisa melihat Allah. Kenapa tidak bisa melihat Allah? Pertama, mata kita ini terbatas, Pak. Di bangunan sana bisa ngelihat enggak mata kita? Enggak bisa, terhalang oleh tembok. Bapak Ibu bisa ngelihat enggak di dalam kantong baju saya, jubah saya ada uang apa tidak? Bisa lihat? Tidak bisa karena terbatas. Mata kita ini terbatas. Yang kedua, kita ini makhluk terbatas. Wa kanal insanu dha'ifa. Kamu aku jadikan, kata Allah, sebagai makhluk yang lemah. Lemah kita ini, Pak. Waktu umur 20 tahun kita gagah, kita kuat. Tidur di pinggir teras rumah tanpa baju musim hujan nggak apa-apa, Pak. Coba sekarang pelungguh, buka baju, tidur di teras rumah, besok sudah digotong ke puskesmas. Insya Allah ya. Kenapa? Karena lemah. Dulu waktu umur 20-30 tahun, Masya Allah, kalau diranjang kita kenceng banget, ya enggak? Coba pelunggu sekarang, seminggu berapa kali? Maaf. Kenapa? Allah bilang nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Siapa yang dipanjangkan umurnya pasti akan dikurangi semua-muanya yang ada pada dirinya. Dulu kenyang, sekarang enggak kenyang. Dulu kuat, sekarang lemah. Dulu hebat, sekarang enggak hebat. Makanya tidak mampu kita memandang wajah Allah itu.
Kenapa tidak mampu? Karena keterbatasan kita selaku makhluk. Allah itu sangat besar. Lebih besar dari langit, lebih besar dari bumi, lebih besar dari ciptaannya. Makanya kita sholat mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Allah itu sangat besar, Pak. Saking besarnya nggak bisa dilihat. Jelas ya? Dalam sambungan ayat ini Allah juga berkata, wa huwa yudrikul absar, wa huwa, dia siapa? Dia Allah, melihat apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Siapa? Allah melihat semua-muanya, Pak. Jangan di dalam kantong saya, dalam hati saya Allah lebih tahu, Pak. Kenapa? Karena Allah sangat besar, sangat sempurna adanya. Ini mic bisa bunyi karena ada strum, kan? Betul. Saya mau tanya, pernah lihat strum? Kayak apa bentuknya strum? Tapi saya mau tanya, Bapak percaya nggak ada strum? Percaya apa tidak? Kalau percaya, kalau yang nggak percaya, coba sini. Siapa yang nggak percaya ada strum? Kalau yang nggak percaya, saya kasih 1 juta. Masukkan telunjuknya tuh, dicolokan itu, mana colokan? Nggak usah 1 menit, 1 detik aja. Siapa yang berani? Ini perumpamaan sederhana, Pak. Betapa yang kita bisa rasakan tapi tidak kita lihat, nyata adanya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak atau ibu satu saat diucap oleh orang kalimat yang tidak menyenangkan, yang sakit itu apa, Pak? Sakit tuh hati kita. Kata yang nyanyi, sakitnya tuh di sini katanya, kan? Pernah lihat rasa sakit? Kayak apa bentuknya sakit? Tapi di sini terasa perih, kan? Dihina orang, dicaci maki oleh orang, lalu diucap ucapan yang menyebabkan kita malu dan tersinggung. Di sini sakitnya, Pak. Sakit itu tidak kelihatan tapi terasa. Ini perumpamaan bodoh-bodoh saja. Betapa Allah itu ada, maujud, karena bagaimana alam semesta beserta seluruh isinya ini ada, tentu ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat nafsiyah namanya, Pak, ya. Yang kedua, ada sifat salbiyah. Salbiyah itu ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. 5 jumlahnya. Namanya sifat salbiyah. Kenapa dikatakan sifat salbiyah? Ini sifat kemuliaan dan sekaligus sifat yang menandakan dari Allah zat yang mulia itu beda dengan kita makhluknya, Pak. Pertama, sifat salbiyah itu apa? Qidam. Qidam, makna qidam apa? Allah tidak berpermulaan, Allah tidak berkesudahan. Allah lebih awal, Pak. Tapi awal tidak ada yang mengawali. Allah akhir tapi tidak berkesudahan. Itu makna huwal awwalu, lebih awal tapi tidak berpermulaan, wal akhiru tapi tidak berkesudahan. Itulah Allah, Pak. Kalau kita punya permulaan tidak? Permulaan kita apa? Ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan jatuh cinta, lalu nikah, selesai nikah ijab qabul, selesai ijab qabul masuk kamar, lalu terjadi kerjasama yang baik antara bapak dan ibu itu, lalu ibu kita hamil, ya. Begitu hamil sampai 9 bulan 10 hari lalu lahir, itulah kita berpermulaan. Kita akan berkesudahan, mati. Sementara Allah itu tidak berpermulaan juga tidak berkesudahan. Ini makna dari sifat salbiyah yang namanya qidam. Paham? Jelas? Maka sebab itu nggak boleh disamakan, Pak. Kalau dia sama berarti bukan Allah. Kalau dia serupa berarti bukan Allah. Itu makna qidam. Makanya orang-orang dahulu
Kadang-kadang selesai sholat isya di rumah-rumah, di kampung-kampung, di surau-surau, di majelis-majelis, Masya Allah hafal sifat 20. Kalau dulu Pak ya enggak, duduk-duduk karena enggak ada televisi, ya enggak ada radio. Kalaupun ada mungkin 1-2 orang yang punya. Dulu tahun 80-an televisi itu hitam putih. Satu kampung nonton Pak. Masih ingat enggak Pak? Beritanya itu-itu saja kan. Tapi sekarang masalahnya maju teknologi, saluran televisi banyak. Nggak perlu kita nonton TV di media, di di HP saja kita bisa mengakses apa saja. Sehingga kadang-kadang bergeser nilai kebaikan dan ketaatan itu. Maka menguatkan akidah, menguatkan keyakinan, menguatkan keimanan ini bagian dari cara kita untuk menjaga ibadah dan keimanan kita kepada Allah itu. Ya salah satunya dengan cara mengaji tadi. Maka yang kedua, sifat wajib bagi Allah masuk dalam kategori sifat salbiyah tadi, kidam. Selesai kidam, bako. Bako maknanya kekal. Kekal. Allah itu abadi, sementara kita tidak abadi. Kullu syai'in khalikun illa wajhahu. Semua yang diciptakan oleh Allah akan hilang, akan hancur, akan binasa, akan mati. Siapa yang tidak mati? Raja mati, rakyat mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang alim mati, yang awam, yang gagah, yang gak gagah, yang sholat, apalagi yang gak sholat, mati. Yang kekal, yang abadi, yang tetap hidup hanya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari kalimat yang dijelaskan oleh Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semuanya akan binasa, yang abadi, yang kekal, yang tetap hayyun, hidup, tidak akan mati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Baqa. Dalilnya sudah tadi ya. Yang ketiga apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Jadi makanya jangan diserupakan. Laisa kamislihi syai'un. Aku tidak sama dengan ciptaanku. Jangan dibilang Masya Allah punya mata, punya hidung, punya telinga. Kalau kita punya hidung, punya telinga, punya mata, Allah tidak. Kita ini ngantuk, Allah tidak ngantuk. Kita ini tidur, Allah tidak tidur. Kita ini perlu tempat, Allah enggak perlu tempat. Allah itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di bawah, tidak di atas. Paham ya? Kenapa? Karena dia tidak butuh tempat. Sementara kita ciptaannya butuh tempat. Sebelum alam semesta langit bumi diciptakan oleh Allah, Allah sudah maujud, Allah tidak menempati tempat. Apa dalilnya? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa, dialah Allah ma'akum, bersamamu dimanapun kau berada. Jelas ya? Dimanapun kita berada, kita bersama Allah. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Dimana kita saja makhluk ini berada, saking besarnya kita yang menempati tempat. Allah tidak terikat tempat dan waktu. Jelas ya? Kita yang terikat tempat dan waktu itu. Makanya sebelum qomat sholat, biasanya sifat 20 wajib bagi Allah itu dijadikan amal-amalan. Allahu jud kidam baqa mukhallafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun
mutakallimun. Subhanallah. Dengarnya saja nikmat, dengarnya saja syahdu, membacanya menguatkan keimanan dan akidah kepada Allah. Makanya sebelum iqamah itu, ya ini juga dibaca supaya anak-anak kita ini cepat hafal. Karena kita bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia, umat yang suka meniru, ya enggak? Kalau yang ditiru yang baik-baik, bagus, dapat pahala. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mencontoh kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, sama besar pahalanya sebagaimana orang yang memulai kebaikan yang kita contoh dalam hidup. Tapi sebaliknya, siapa yang memulai sesuatu yang tidak baik, lalu yang tidak baik dicontoh oleh orang lain, sama juga dosanya sebagaimana awalnya kita yang memulai, lalu maaf dicontoh keburukan itu oleh orang lain. Maka sering-seringlah menampakkan, melihatkan daripada kebaikan. Nih kayak ini nih, ada channel YouTube, nanti di-share di YouTube, lalu ditonton oleh orang lain yang apa, dia enggak ceramah, dia tidak menyampaikan ayat maupun hadis Nabi, tapi mungkin dia lebih besar pahalanya ketimbang saya yang ceramah. Kalau saya yang ceramah kan dikasih amplop, ya enggak? Dikasih amplop. Kalau yang ini ngerekam nanti di-share di YouTube enggak dikasih amplop, tapi dia sudah menebar kebaikan. Berapa banyak orang yang melihat, menonton, lalu kebaikan itu ditonton, lalu diamalkan oleh saudara kita yang lain, walaupun dia tidak hadir di majelis ilmu macam ini. Dia sudah dapat pahala yang besar, dia sudah juga menebar daripada jihad di jalan Allah. Makanya YouTuber-YouTuber kita ini jangan lupa di-share, unsubscribe ya. Ini ditonton, ini dikirim ke sana kemari. Kenapa? Pahalanya besar, menyebar kebaikan, dan insya Allah nanti mereka ini adalah dapat sesuatu berupa nilai. Apa nilainya? Mungkin uang, ya kan? Makanya jangan lupa di-share. Lalu di apa lagi? Nah itu supaya bermanfaat bagi umat yang kebetulan tidak ikut menghadiri pengajian, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sifat salbiyah yang wajib bagi Allah, yang wajib juga kita pahami dan ketahui. Ada beberapa pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya atau dosa orang yang suka mengompori atau mengadu domba? Pertanyaannya bagus ini ya. Hari-hari ini memang sedang rame. Bapak sudah lihat di YouTube potongan ceramah seseorang, ya, nggak usah kita bahas itu. Tetapi kata Nabi, la yadkhulul jannata namamun. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kalau ada dua orang berkelahi ini, ada orang sedang berkelahi ini, kira-kira kita masuk barisan yang mana? Barisan yang ikut berkelahi, kita panas-panasi, kita kompor-kompori supaya tetap berkelahi, atau yang kedua kita masuk barisan penonton, liatin aja, biarin lo, ya, lihat saja, nonton saja, nggak usah ikut campur. Atau yang ketiga masuk barisan yang mendamaikan orang-orang yang berkelahi tadi. Masuk barisan mana kita? Ya, yang mendamaikan itu. Makanya Allah jelaskan, fa aslihu baina akhawaikum. Perbaiki hubunganmu, berikan nasihat kepada orang-orang yang berselisih. Jangan masuk menjadi tukang kompor, tukang kipas, ngipas-ngipasin orang supaya tetap saling membenci, supaya tetap bermusuhan, supaya tetap berkelahi. Ini masuk kategori dalam hadis Nabi yang saya sebut tadi, namamun, tidak mencium baunya surga. Maaf-maaf orang yang suka mengadu domba itu. Sebab itu kalau pernah terjadi dan ada yang ada seperti itu di lingkungan kita, segera bertaubat kepada Allah, segera jangan sampai mengulangnya lagi, dan minta maaf kepada orang yang pernah kita adu.
supaya tetap berkelahi di antara saudara-saudara kita. Saya sering sampaikan, kita perlu Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Kita perlu Islam yang mengajak, bukan Islam yang mengejek. Islam yang menyentuh, bukan Islam yang menyinggung. Islam yang pemaaf, bukan Islam yang membenci. Sekarang ini justru kebalikannya, Pak. Begitu beda dengan orang lain, beda guru, beda organisasi, beda partai politik, beda pemahaman, kita musuhi orang lain. Tapi insya Allah di sini tidak seperti itu ya. Fa'aslihu baina akhawaikum, perbaiki hubungan persaudaraanmu di antara sesama Islam. Penganut Islam itu banyak, Pak. Banyak penganut Islam ini dari barat sampai timur sampai utara ke selatan. Jumlah kita hari ini berapa? Lebih dari 2 miliar, Pak. Eropa sedang bersyahadat, Amerika ribuan bersyahadat. Hampir ratusan gereja berubah menjadi masjid. Bali yang menjadi destinasi wisata internasional sekarang berubah menjadi destinasi pulau yang bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Maka nampakkan persaudaraan. Dalam ayat dijelaskan oleh Allah, apa kata Allah dalam ayatnya? Jangan kau mencari-cari kesalahan saudara-saudaramu, jangan memata-matai. Wala tajassasu, memata-matai orang. Ini orang kumpul sama siapa ya? Kenapa dia sering kumpul dengan musuh kita? Oh, ini orang nggak benar ini. Ada apa dia di sana? Ngapain di situ? Kenapa bersama dia? Itu memata-matai namanya. Nggak boleh dalam Islam, Pak. Mau tahu saja urusan orang itu nggak boleh. Urusan dalam dapurnya dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan siapa saja nggak usah diurus. Urus urusan kita. Sebab kalau kita mati, Allah nggak nanya tentang orang yang kita urus. Allah tanya tentang diri kita. Makanya nggak terlalu penting urus orang lain, urus diri kita masing-masing. Wala yaktab ba'dukum ba'da, kata Allah, jangan saling memusuhi. Hari ini maaf kok kita suka memusuhi orang lain. Beda gurunya, nggak usah ke sana. Dia beda guru dengan kita. Ada nggak seperti itu? Masih ada maaf. Beda organisasinya, kita tidak senang sama orang yang berbeda organisasinya dengan kita. La yaktab ba'dukum ba'da, jangan saling membenci, jangan saling memusuhi, kata Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Orang yang suka mencari kesalahan saudara-saudaranya, orang yang suka memata-matai saudaranya sama Islam, suka dia juga saling mendendam, membenci satu sama lain, diumpamakan oleh Allah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Mau enggak? Jadi orang Sela itu yang memakan bangkai saudaranya, ya. Siapa itu? Ya suka mengomongin orang kan. Berarti dia maaf memakan bangkai saudaranya, kata Allah. Fajtanibu, hindari supaya kita jangan terbiasa dengan perilaku yang tidak terpuji itu. Kalau tidak suka, diam, Pak. Diam saja, nggak usah komen. Karena kalau kita komen menambah pertengkaran dan perdebatan. Kalau kita berdebat, akhirnya nggak ada yang mengalah. Akhirnya bagaimana cara kita saling menjatuhkan sama satu lain. Akhirnya apa? Akibatnya dendam. Kalau udah dendam, pecah. Kalau udah pecah, ya udah. Seperti itu keadaan kita. Ini mohon maaf ya, mudah-mudahan di tempat kita tidak ada yang seperti itu. Sebab itu, mari kita bersaudara karena Allah, berteman karena Allah, berkumpul karena Allah. Perbedaan itu adalah sunnatullah, bagian dari hukum Allah yang memang Allah kehendaki dalam kehidupan kita di dunia ini. Ujian kita memang seperti itu. Diuji oleh Allah dari dalam, diuji oleh Allah dari istri, dari anak, dari karib kerabat, dari keluarga, diuji oleh Allah dari saudara-saudara kita sesama Islam. Ujiannya kadang-kadang tidak menyenangkan, tapi kita harus terima itu sebagai takdir yang harus kita lewati dalam hidup kita ini. Jadi kalau ada yang suka ngompor-ngompori, ya taubatlah, berhenti ya. Karena apa? Nanti ketika meninggal dunia di neraka itu, kata Nabi,
dia seperti orang mencakar-cakar mukanya, lalu dibulatkan lagi wajahnya, dicakar lagi, dibulatkan lagi, dicakar lagi, liyazuqul azab, merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan riba. Wah, ini berat pertanyaannya. Dan bagaimana dosa orang yang melakukannya. Riba salah satu dosa yang sangat besar. Dosa terkecil dari riba seperti menzinahi ibu kandung sendiri, Pak. Dosa paling kecil dari riba. Dirhamun minar riba asyaddu min salasina zina. 1 rupiah dari hasil riba yang kita makan lebih besar dosanya daripada 30 kali berzinah dengan ibu kandung sendiri. Nauzubillah itu. Ini bahaya riba. Makanya dijelaskan oleh Allah, yamhaqur riba wa yurbis shadaqah. Allah menghancurkan sistem riba dan memakmurkan sistem daripada sedekah. Sedekah itu apa? Ta'awun. Ta'awun itu apa? Saling menolong, saling membantu, saling meringankan, saling memudahkan dalam perkara dunia itu. Tuh ya, perhatikan baik-baik. Riba itu ada 3 jenisnya. Pertama, ada riba fadl namanya. Riba fadl itu apa? Ini yang sering dilakukan oleh kita ya. Uang dengan uang itu riba. Ada orang datang, Bu, saya pinjam uangnya 1 juta ya, boleh. Berapa lama? 1 bulan. Oke, saya pinjamkan uang 1 juta. Nanti begitu 1 bulan kembalikan 1.200.000. Kata yang punya uang, yang 200 itu yang riba, Pak. Hati-hati ya. Tapi kalau misalnya kita atau saya ini punya uang, Tuan Guru saya pinjam uang 1 juta, oh ya saya kasih 1 juta. Berapa lama? 2-3 bulan, oh ya sudah pakai. Tapi tidak ada akad di depannya, cuma-cuma saya bantu dia. Begitu 3-4 bulan dia datang yang minjam uang, Tuan Guru ini uangnya saya kembalikan ya. Yang 1 juta 3 bulan yang lalu saya pinjam, ya dikasih saya 1 juta. Lalu dia kasih saya uangnya 1 juta, dikasih lagi uang 100.000 atau 200.000. Uang apa ini? Uang terima kasih. Kalau yang seperti ini boleh diterima karena tidak ada akad di depan. Yang menyebabkan dia di riba karena ada akad di depan. Akadnya sepihak daripada yang punya uang. Kalau tidak ada akad, kita pinjamkan orang cuma-cuma 1 juta, lalu dikembalikan 1 juta, lalu ditambah 200 karena tidak ada akad di depannya, itu namanya ungkapan terima kasih. Beda apa tidak? Karena tidak ada akad di depannya. Kalau ini apa dalilnya? Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupa budi baik atau jasa baik dari seseorang yang pernah membantu dan menolong kita. Yang kedua, ada riba nasiah namanya. Riba nasiah ini seumpama ada ina-ina selesai masak di dapur, beres-beres, lalu mandi, pakai pakaian yang bagus, berangkat dia ke pasar mencari toko emas. Begitu sampai di toko emas, dia lihat ada gelang harganya 5 juta. Sementara gelang yang dipakai harganya 4.200.000. Lalu dia bilang kepada yang punya toko emas, Pak, ini berapa harganya? 5 juta. Oh ini gelang saya harganya 4.200.000. Supaya saya bisa memakai yang 5 juta, berapa saya harus tambah katanya? Oh tambah 700, tambah 800, ya kan? Karena harga gelang yang dipakai 4.200.000, harga gelang yang di toko emas 5 juta. Tambahan 800 itu yang riba, Pak. Jelas ya? Jadi bagaimana caranya supaya tidak riba? Jual dulu emas ibu yang harga 4.200.000, setelah dijual lalu beli gelang yang harga 5 juta. Jelas?
Itu kalau seperti itu tidak masuk kategori riba. Yang masuk kategori riba, gelang ibu harganya 4.200.000, sementara gelang yang di toko emas harganya 5 juta. Lalu supaya dapat yang 5 juta, berapa saya harus tambah supaya saya bisa memakai gelang yang harga 5 juta? Yang punya toko bilang tambah 800. Itu yang riba. Itu namanya riba nasi'ah. Jadi supaya tidak masuk dalam kategori riba, sekali lagi, jual gelang emas ibu yang harga 4.200.000, setelah dijual lalu beli yang harga 5 juta. Jelas ya? Contoh ini. Makanya uang dengan uang riba. Barang dengan barang riba. Misalnya ada bapak selesai hajatan, walimatul urus, numpuk beras di rumah. Beras ini kan rata-rata beras raskin, beras kelas 3. Lalu didatangi toko atau penjual beras. Bu, ini beras saya dari hasil walimah, dari hasil begawe, jumlahnya 1 ton. Tapi berasnya ini mungkin beras tidak enak, beras nomor 3. Saya mau tukar dengan beras yang nomor 1. Berapa saya dapat? Yang punya toko beras bilang, bapak hanya terima 5 kintal. Kenapa? Karena beras bapak walaupun 1 ton, karena beras kelas 3. Saya kasih bapak yang kelas 1, tapi dapatnya hanya 5 kintal. Itu dalam kategori riba nasi'ah, Pak. Islam melarang macam itu. Kalau misalnya berasnya 1 kintal, ya ditukar dengan 1 kintal, walaupun mungkin tidak sama kualitasnya. Yang menyebabkan dia riba karena ada nilai lebihnya daripada yang kita tukar. Kita tukar dengan yang 5 kintal, walaupun yang 5 kintal lebih baik, nomor 1 berasnya, lalu beras yang kita punya nomor 3, padahal 1 ton, yang 5 kintalnya masuk kategori riba. Jelas ya? Jelas ya? Itu riba nasi'ah namanya. Hati-hati, jangan sampai kita melakukannya yang menjadi penyebab jatuh dalam kategori riba dalam hidup kita. Karena riba ini pertama dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa penjelasan Allah dalam Al-Quran? La yaqumuna illa kama yaqumu tabatuhu syaitanu minal mas. Orang yang suka memakan riba di dunia, nanti dia bangkit dari kuburnya pada hari kiamat seperti orang yang sedang kerasuki setan. Lihat pernah orang kerasukan setan? Seperti orang jogang. Nggak karu-karuan. Itu di akhirat. Semua yang mencatatnya, yang menyaksikannya, yang ikut memakannya, kullun sawa, sama semuanya, kata Nabi menjelaskan kepada kita. Resikonya amal kita tidak diterima, resikonya Allah hapus pahala kebaikan kita, dosanya sangat besar di dunia, belum lagi di akhirat, karena dampak dari perbuatan daripada makan riba. Fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira, kata Allah, di dalam perutnya ada api. Butun itu jamak dari batnun. Di perut-perut orang yang tiap hari makan riba, yang ada apinya. Apa katanya dalam penjelasan yang lain? Malbasu haram, pakaiannya dari hasil yang haram, dari hasil riba. Mat'amuhu haram, makanannya dari hasil yang haram, riba. Masrabuhu haram, minumannya dari hasil yang haram alias riba. Allahu Akbar, tidak diterima semua amalnya. Labbaik, Allahumma labbaik. Malaikat bilang, wala labbaik wala sa'daik. Hajinya, umrohnya tidak diterima oleh Allah karena dia berangkat maaf-maaf dari hasil riba. Maka sebab itu taubat kepada Allah, hanya dengan cara taubat kepada Allah kita diampuni. Kalau sudah kita diampuni, insya Allah ibadah kita akan bermakna dan berarti dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Yang ketiga, pertanyaannya, apakah termasuk riba jika kita membayar hutang dengan cara membayar lebih dari hutang tersebut? Itu tadi penjelasannya.
Karena masuk dalam kategori riba karena kita membayar lebih, Pak. Islam mengajarkan ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam perbuatan yang baik, dalam perbuatan ketakwaan. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Riba itu perkara daripada dosa. Jangan saling tolong menolong. Saya mau tanya, ada nggak orang kaya karena riba? Ada orang sukses karena riba? Orang bangkrut, orang hancur, orang yang habis hartanya karena riba banyak, Pak. Bapak pinjam uang di bank, ini maaf yang pegawai bank ya, membayar pokok wajib, membayar bunga wajib, lalu kita bayar dengan ketidakpastian. Telat saja didenda, telat denda, akhirnya numpuk, bunganya numpuk, pokoknya tidak selesai, semua akhirnya dijual. Begitu dijual, dilelang rumahnya, mobilnya, hartanya, sawahnya, ladangnya, ternyata tidak bisa menutupi hutangnya. Padahal hutangnya 100 juta, tapi 1 tahun bisa jadi 1 miliar, meningkat lagi. Ada di Mamben, Pak, kasihan betul, hutangnya hanya 2 miliar, sekarang 20 miliar, Pak. Nauzubillah. Sebab itu kenapa dilarang? Karena lahir batin tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya. Tiap hari kita ribut dengan istri seperti neraka, nggak pernah tenang, sakit tiap saat. Semua yang kita kerjakan ini tidak menghasilkan apa-apa. Makanya Allah larang karena nggak ada manfaatnya. Kalau ingin kaya, kata Allah apa? Yurbis sodakoh, dengan cara sedekah. Siapa yang bersedekah satu kebaikan, 1 rupiah, Allah balas 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang menolong saudaranya sama Islam, 1 kali dia tolong, 10 kali lipat pertolongan Allah akan datang pada hidupnya. Maka siapa yang ingin dikayakan oleh Allah dalam perkara dunia, perbanyak sedekah. Karena sedekah itu cara terbaik untuk menjadi kaya menurut Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan sekaligus pertanyaannya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Ternyata apa saja yang dilarang oleh Allah sesungguhnya tidak ada manfaatnya lahir batin dunia akhirat. Maka hindarkan diri, kurangi. Kalau tidak bisa hilang sama sekali, kurangi supaya kita selamat dunia akhirat. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.